apa yang ada di daerah lain itu pasti ada di Bulukumba. Coba kita cek. Mau bicara pantai, orang menyebut Lombok. Kalau kita mau jujur, garis pantai Bulukumba jauh lebih panjang dan eksotik ininya masih lebih indah gitu ya. Hanya belum terjamah. Mau bicara gunung, ada. Religius, ada. Semua ada yang di luar, itu ada di Bulukumba. Tapi yang ada di Bulukumba belum tentu ada di daerah lain. Apalagi kalau kita bicara untuk Sulawesi Selatan saja, itu pasti Bulukumba jauh lebih. Kita mau bicara adat, budaya, misalnya kita bicara budaya, Toraja ada, tapi itu ada di Bulukumba. Kalau para wisata itu sebenarnya jujur tidak bisa kalau kita kelola seperti yang ada sekarang secara konvensional. Lagi-lagi kita bicara era digital, era digital, jadi era revolusi industri. Konsepsinya adalah itu terintegrasi, tapi saya mengusulkan itu nanti adalah Bulukumba harus ada punya Prusda pariwisata, tidak bisa tidak. Nah, yang akan mengelola job Prusda pariwisata itu harus anak muda. Saya waktu kita diskusi sama orang kaum kolonial, ya saya mohon maaf, ini bukan soal kita ini sama kaum kolonial gitu ya, generasi X, tapi ini samanya adalah generasi Y. Kita tinggal memberikan saran, masukan, karena kalau kita bicara pariwisata ada infrastruktur lain yang harus dipikirkan. Satu memang adalah digital, yang menarik untuk promosi, dia efektif, murah, tapi tepat. Ya. Yang lebih penting adalah itu jangkauan. Jadi misalnya konsepsi itu dari kita memberi konsep pada muda adalah source terintegrasi. Bagaimana sebenarnya mau connecting antara Bira, Bonto Bahari gitu ya. Bira masukkan ke Kecamatan Bonto Bahari, lalu kemudian Bonto Tiro, Rediki, kemudian Kajan dengan Kahaya. Saya bilang begini, start di kota itu naik perahu ke Bira. Maka saya pernah membayangkan, saya bilang kalau saya sampai ditanya, Anda itu mau jadi gubernur atau jadi bupati? Karena saya bilang kalau saya kan konsepsi wisata, saya tidak pernah menemukan ada satu daerah yang mengembangkan wisata itu berhasil kalau dia egois. Pemerintah harusnya main di soal bagaimana marketing. Untuk marketing adalah dia mainannya di sini, di bandara, di mana, lalu kemudian menyatakan bahwa dia membuat peta wisata. Kalau Anda tidak bermalam di Bulukumba, Anda hanya bisa berkunjung ke wisata religi Masjid Datuk Tiro, plus Anda akan hendak ke Kahaya. Kalau Anda satu malam, Anda bisa sampai ke Bira. Tapi yang menyediakannya itu bisnisnya ya Prusda, masyarakat. Ada yang bilang, kalau kita lepas masyarakat, apa pemerintah dapat? Kan kau dapat 10%. Masa kau tumpir berdagang? Sementara sekarang kan Pak Sami ini lagi berjuang untuk bisa mendapatkan kursi, tentu. Terus seperti apa perjuangannya untuk bisa sampai ke situ? Atau mungkin ada alternatif lain selain partai politik nanti? Kalau itu perjuangannya kan ini take over. Kalau dulu tuh kan saya master campaign-nya di Maratan tuh. Iya. Kalau sekarang ini kan terbalik. Dia yang master campaign. Jadi urusan partai urusan dia lah. Urusan dia. Nah, jadi kalau saya ini urusan hanya untuk mencoba mendesain konsepsi apa kira-kira yang akan dilakukan ke depan. Dan saya selalu bilang sama teman-teman, saya mendaftar di daerah di partai-partai itu ke Bulukumba tidak melangkah begitu saja. Tentu ada tanda petik bahwa ada kode dari DPP, ada keluar lalu kemudian saya masuk. Kalau mau masuk dalam hutan belantara enggak. Jadi mainannya DPP. Karena gini, kewenangan ini kan di DPP. 1.000 orang pengurus DPD 1, 2 DPD 1 tanda tangan, 1 orang DPP yang sah, 1 orang DPP. Jadi ya semua terbuka lah. Belum. Pak Sam ini lagi getol-getolnya melakukan roadshow. Mungkin mereka adalah kandidat bakal calon di sana juga. Atau pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah ini mau maju 01 atau 02? Yang jelas kita bismillah insyaallah 2020 itu ada wartawan yang berhasil. Iya. Itu dulu. Ada wartawan, ada aktivis anti korupsi. Saya ditanya di partai, Pak Sam mau 01 atau 02? Ya. Saya bilang sederhananya, saya bismillah 01. Saya sudah tanda tangani bermaterai, formulir apa semua. Hanya saja memang kita harus, saya bukan orang LGR, tapi ini soal pemahaman kita kondisi Bulukumba.
Bulukumba dalam peta politik ini tidak ada satu partai pun yang cukup Betul. untuk mencalonkan. Iya. Jadi saya bilang seandainya calon independen, hari ini saya deklarasi. Ini paket saya. Begitu kita masuk di wilayah partai, maka otoritas partai yang menentukan. Bisa jadi kita 01, bisa jadi kita 02, bisa jadi 00. Gitu ya. Tapi yang harus dipahami bahwa saya mendaftar di semua partai dan prasyaratnya saya sudah penuhi. Saya mengapresiasi, saya yakinlah bahwa rekrutmen partai politik itu serius, bukan main-main. Karena orang-orang di partai itu kan banyak pekerjaan sebenarnya, banyak kesibukan. Masa hanya main-main, sekedar main-main menunggu Saran Samsudi untuk datang presentasi kan tidak mungkin. Jadi dia memang serius untuk melakukan penelusuran jejak siapa kira-kira orang yang bisa membawa Bulukumba lebih baik. Saya ditanya, apakah Bulukumba hari ini gagal? Saya bilang tidak gagal, Bulukumba masih ada. Tapi kalau kita orang beragama, kalau sama saja hari ini, sama juga berita kota kan, dulu tidak ada YouTube, sekarang sudah ada tuh. Iya. Gitu. Jadi kalau sama saja hari ini dengan yang besok, kita orang-orang yang celaka. Maka saya harus memastikan, saya bilang, saya bismillah setelah mengecek diri saya, bisa enggak saya dipercaya untuk memimpin Bulukumba, itu akan jauh lebih maju, jauh lebih baik dari hari ini. Saya insya Allah bismillah. Soal mau paket dan apa, soal ini itu urusan partai yang mengelola, karena bahwa yang ditakutkan itu kan mahar politik ya. Sudah ada yang minta. Faktanya juga saya tidak tahu kandidat, kalau kandidat lainnya partainya juga saya lihat partai-partai tidak juga, maka banyak yang bertanya kepada saya apa konsepsi PASAM untuk membangun integritas partai, karena kebetulan saya mendorong itu. Jadi 2018 itu kan saya konsep mendesain istilahnya partai sehat pemilu bersih, dan itu saya termasuk kan dulu di Pajar saya nulis itu soal itu, dan mereka bertanya apa konsepsinya. Saya jelaskan saja secara sederhana, kan orang pemilu ini kan sebenarnya bukan proses untuk mengganti kekuasaan, tapi pemilu ini kan mencari orang-orang yang kita anggap terbaik dari yang sama-sama terbaik itu. Nah, proses itu kan harus dilalui secara elegan tuh. Alhamdulillah sampai hari ini enggak. Masih meski, dan saya selalu menyatakan bahwa kan saya ada bertanya, Pasal katanya mau maju untuk memberikan pendidikan politik seharusnya, tapi juga untuk menang. Ini kan sebenarnya pesta politik itu kan sadar atau tidak kita kan patron, memberikan contoh panutan di masyarakat gitu ya. Sehingga saya mendatangi mereka itu untuk berdiskusi gagasan untuk mengajak politik santun.